Pemirsa, kekerasan dengan menggunakan zat kimia berupa air keras belakangan ini terus meningkat. Menyiram cairan kimia menjadi kecenderungan baru para pelaku untuk berbuat kejahatan. Ya, benarkah karena mudahnya mendapatkan cairan kimia dan pengawasan yang lemah menjadi penyebab maraknya kejadian tersebut? Air keras adalah larutan asam kuat yang cukup pekat dengan komponen kimiawi yang kerap digunakan untuk keperluan industri. Misalnya asam sulfat yang dipakai untuk aki, asam klorida untuk membersihkan permukaan logam sebelum disolder, asam nitrat untuk menguji logam mulia, dan asam fosfat untuk membuat garam fosfat. Sayangnya, air keras kini turut menjadi sarana untuk melancarkan aksi jahat seseorang. Di Jakarta, 2 kasus penyiraman zat kimia berupa air keras telah terjadi. Awal Oktober lalu, belasan penumpang bus PPD 213 jurusan Kampung Melayu Grogol terkena siraman air keras. Para korban terkena air keras saat bus mereka tumpangi berhenti di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Air keras yang mengenai korban berasal dari seorang pelajar bernama Tompel dan rekan-rekannya. Akibatnya, 16 penumpang mengalami luka bakar serius. Luka bakar serius juga dialami seorang mahasiswi Bina Nusantara setelah sang mantan kekasih menyiram wajahnya dengan air aki dari motor tersangka. Si pelaku, Ricky Halim Levin, akhirnya dibekuk polisi di Kalimantan Barat setelah sempat buron selama 1 bulan. Air keras itu sebenarnya disiapkan untuk kakak korban karena pelaku diancam akan dibunuh oleh kakak korban. Motif dendam pribadi memang kerap mendasari aksi para pelaku. Di sisi lain, mudahnya mendapatkan air keras memperbesar peluang si pelaku untuk melampiaskan dendamnya. Kami pun mencoba mencari tahu seberapa bebas penjualan air keras di pasaran dengan berpakaian seragam SMA. Ternyata tidak semua toko kimia menjual larutan kimia yang tergolong air keras. Sementara di antara toko-toko yang menjual, juga tidak semuanya mau menjual cairan tersebut ke pelajar. Untuk soda api, relatif tidak ada kesulitan membelinya. Namun lain soal untuk asam klorida atau HCl. Salah satu toko awalnya meminta surat keterangan dari sekolah, lengkap dengan kop surat atau modul praktikum. Namun setelah kami yakinkan bahwa asam klorida atau HCl tersebut untuk keperluan penelitian, pemilik toko pun akhirnya menjualnya. Soda api berapa? 15.000. Oh gitu. Ya udah. Iya, soda api. Kilo aja. Warna lilin kali bukan warna kulit. Oke, baca. Warna lilin. Ya. Ya udah. Warna lilin. Soda api aja sih. Soda api yang kilo. Soda api kilo. Sama air kerasnya aja sih. Seliter. Buat apa sih? Buat di sekolah. Buat sekolah. Buat sekolah. Pakai curang. Dari sekolah ya? Iya, dari sekolah ya. Karena banyak kali saya tidak pakai pemeriksaan yang ada surat pemeriksaan. Ada surat pemeriksaan. Bilang aja saya mau beli HCl itu warna air ya? Pakai kol, pakai tanda tangan aja, tanda tangan dari sekolah. Soda api dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram, sementara asam klorida 1 liternya dijual dengan harga Rp18.000. Namun air raksa yang seharga 2,2 juta per kilogram tidak dijual secara bebas. Air raksa hanya dijual kepada badan penelitian atau perusahaan dengan surat pernyataan untuk keperluan apa pembelian raksa tersebut. Tidak hanya di Jakarta,
Kasus penyiraman air keras juga terjadi di berbagai daerah. Polres Kota Medan menangkap tersangka pelaku penyiraman air keras yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Motif penyerangan diduga dendam tersangka terhadap ayah korban. Pedihnya luka akibat air keras juga dirasakan vokalis band Saint Loco, Berry, usai tampil di lapangan Rampal, Kota Malang, Jawa Timur. Berry disiram cairan kimia saat bertemu para penggemarnya di Hotel Savana, Malang, Sabtu 26 Oktober. Lemahnya pengawasan terhadap penjualan atau pembelian cairan kimia berbahaya diakui oleh pihak kepolisian. Ya kalau dari segi regulasi saya lihat belum ada ya. Artinya ini harus kita evaluasi dan bahkan kita terbitkan ya bersama dengan kementerian terkait, bersama juga dengan pemerintah daerah tentunya terkait masalah tempat perizinan perdagangan zat-zat kimia, toko-toko bahan kimia yang tentunya harus ada semacam aturan-aturan khusus dalam tata cara niaga ya, tata niaga daripada zat-zat kimia ini. Inilah ke depan yang harus kita bicarakan bersama sehingga tidak dengan mudah anak-anak pelajar atau orang-orang yang tidak berkompeten, yang tidak ada kaitannya dengan zat kimia ini dengan mudahnya kemudian disalahgunakan. Oleh karena itu kita dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan juga terus mengintensifkan koordinasi agar upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan daripada zat kimia ini bisa terwujud. Pemerintah harus segera mencari cara untuk mengantisipasi kejahatan dengan air keras sebelum kembali timbul korban. Karena tidak hanya luka fisik, korban penyerangan air keras juga mengalami luka secara mental serta rasa trauma yang mendalam. Gak ada rasa gak pede gitu, enggak. Cuman kadang-kadang ya ada saat-saat tertentu.